Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Zakira, Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kemantaran Kecamatan Gede Kabupaten Mojokerto. Kali ini kita akan membahas tentang topik yang sangat menarik tentunya. Tetapi sebelumnya yuk kita lihat beberapa cuplikan artikel berikut ini. Di masa pandemi COVID-19 ini ternyata memang mempunyai dampak yang begitu besar bagi wanita di Indonesia. Salah satunya adalah angka pernikahan dini di Indonesia selama COVID-19 ini cukup tinggi. Ini berkaitan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memang di mana batas minimal menikah perempuan ditingkatkan. Mulanya pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Batas minimal 16 tahun kini ditingkatkan menjadi 19 tahun. Dari hasil laporan penelitian yang dilakukan oleh Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak atau Puskapa bersama dengan UNICEF dan Bappenas bahwa Indonesia memang menempati peringkat ke-10 perkawinan anak tertinggi di dunia dan peringkat kedua perkawinan anak tertinggi se-Asia. Dengan perkiraan sekitar 1.220.900 anak Indonesia mengalami pernikahan di usia anak. Menikah bukan sekedar mengucapkan janji suci, menikah bukan sekedar meningkatkan ekonomi, tetapi ada berbagai macam aspek yang harus diperhatikan memutuskan untuk menikah, seperti adanya kematangan fisik, mental, spiritual, pendidikan, dan finansial. Melatar belakangnya pun bermacam-macam, mulai dari ekonomi, rangkaian tradisi, hingga pergaulan masa kini. Anak adalah mereka yang mulai umur usia 0 sampai 18 tahun. Berapa dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan dini? Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh pasangan menikah saja, namun juga risiko bayi yang dilahirkan. Yang pertama, risiko bayi lahir stunting, karena ibu masih dalam masa pertumbuhan, sehingga zat yang ada dalam diri ibu dibagi dengan janin yang ada dalam kandungannya. Kemudian dampak yang kedua, mengalami kesulitan dalam persalinan karena panggul ibu yang sempit, sehingga berisiko kematian bayi dan ibu. Kemudian dampak yang ketiga, berisiko mengalami kanker rahim karena organ reproduksi belum tumbuh secara sempurna. Yang keempat, berisiko mengalami osteoporosis. Kemudian yang kelima, pernikahan tidak harmonis karena kesiapan mental, emosional, dan finansial, serta rendahnya kesadaran akan tata laksana di dalam rumah tangga, sehingga berisiko terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Yang keenam, hilangnya hak-hak anak mulai dari hak bermain, hak bersekolah, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh, meningkatnya angka kemiskinan karena putus sekolah, sehingga anak sulit mencari pekerjaan akibat di bawah umur. Untuk itu, mari cegah perkawinan anak melalui beberapa program PKK. Yang pertama, ada penghayatan dan pengamalan Pancasila, juga menanamkan keagamaan sejak dini. Peran kita sebagai orang tua sangat penting dalam mendidik putra-putri kita berpribadi Pancasila, mantapkan pola asuh anak dan remaja, dan tak kalah pentingnya adalah menanamkan keagamaan dan perilaku budi pekerti di dalam keluarga maupun di dalam lingkungan. Yang kedua yakni gotong royong. Mari kita bersama-sama mensosialisasikan tentang bahaya perkawinan anak. Di antaranya mengembangkan kegiatan BKR, yakni Bina Keluarga Remaja, kemudian ada BKB, Bina Keluarga Balita, kemudian bisa juga dengan membentuk duta cegah kawin anak. Dan mengikuti lomba vlog ini juga merupakan bentuk nyata gotong royong yang diikuti oleh berbagai kalangan di daerah Mojokerto. Kemudian yang keempat, kita bisa memberikan anak dengan pendidikan dan keterampilan, diantaranya dengan mensukseskan bersama program pemerintah wajib belajar 12 tahun. Itu beri anak kita ijazah bukan akta nikah.